Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Ibu Norma Yunanis selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus. Semoga kita semua dijauhkan dan dilindungi dari wabah COVID-19. Amin. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pendekatan, identifikasi, pertimbangan dalam pemilihan tes, pengelolaan, dan hubungan asesmen dengan program pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Sela Triyani, NPM 17060195 sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Mela Uzanah, yaitu NPM 17060160 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Anwar Anas Jaini, NPM 17060147 sebagai pemateri. Yang keempat ada Denisa Astiani, NPM 1706014775. Materi yang pertama akan saya bacakan oleh saya sendiri, yaitu materi yang pertama mengenai pendekatan pada asesmen. Menurut Molekul dan Lewis tahun 1981, asesmen terhadap siswa yaitu mempunyai 3 pendekatan. Pendekatan yang terutama pada apa yang dimasukkan sebagai asesmen dan dari mana asesor mulai dengan asesmennya. Masing-masing pendekatan yaitu 1. Mengakses pelajar atau siswa. Seringkali bila seorang harus dievaluasi oleh karena mengalami masalah tingkah laku atau akademik, maka para guru menggunakan pendekatan siswa. Sebagai pelajar, jenis asesmen ini mempertanyakan apakah yang tidak beres pada siswa. Berbagai macam tes yang diadakan sebagai usaha untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau ketidakmampuan siswa. Yang kedua, mendiagnosa pembelajaran. Menurut Lewis, mengeluarkan sebuah rekomendasi bahwa asesmen dimulai dengan mendiagnosa pengajaran. Maksudnya adalah menentukan aspek pengajaran yang tidak memadai dan mencari cara memperbaikinya. Yang ketiga, asesmen kesempatan belajar. Menurut Salvia 1981 menjabarkan sebuah pendekatan terhadap asesmen dengan cara mempertanyakan seberapa jauh memang terjadi proses pengajar dan seberapa jauh secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mela Uzanah. Ini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan khusus dalam memilih tes dan pengelolaannya. Yang pertama, memilih terlebih dahulu siapa yang harus dites. Untuk menjawab kedua itu, yang pertama harus ditentukan siapa yang akan dites. Misalnya hanya satu orang siswa atau kelompok siswa. Yang kedua, perlu dipastikan seberapa jauh menunjukkan kelemahan yang harus diperhitungkan pada waktu pengetesan. Yang kedua, pengetesan individual versus pengetesan kelompok. Tes individual diberikan kepada satu orang dengan memberikan pertanyaan secara lisan oleh pengetes sekaligus mengobservasi tanggapan yang dites dan kemudian dicatat. Sedangkan tes kelompok diberikan kepada beberapa orang dengan memberikan arahan-arahan secara lisan kepada anak-anak di bawah kelas 4. Yang ketiga yaitu tingkah laku yang harus dites. Pengetesan harus memperhatikan 3 macam pertanyaan, yaitu stimulus, dan tanggapan, apakah yang diharapkan, isi yang bagaimana yang akan diukur, dan berapa macam isi yang akan dites. Dari selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Anas, disilakan. Identifikasi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Secara umum, pengertian identifikasi adalah suatu tindakan atau proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta, atau seseorang. Pendapat lain menyebutkan arti identifikasi adalah suatu bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat di mana seseorang memiliki kecenderungan atau keinginan
untuk menjadi seperti orang lain yang dikagumi atau idola. Contohnya, seorang anak laki-laki berusaha untuk menjadi pengacara setelah dewasa karena ia ingin menyamai pengacara terkenal seperti Hotman Paris yang diidolakannya. Pertimbangan etis dalam pemilih tes. Memilih tes baik dalam penelitian maupun dalam aplikasi praktis prosedur-prosedur mereka, para psikologis sudah lama prihatin dengan pertanyaan tentang etika profesional. Sebuah contoh konkret dari keprihatinan ini dalam program empiris sistematis yang diikuti pada awal 1950. Untuk mengembangkan kode etik formal pertama bagi profesional psikologi, usaha yang ekstensif ini menghasilkan persiapan seperangkat standar yang secara resmi diterima oleh American Psychological Action dan pertama diterbitkan pada tahun 1953. Standar ini menjalani tinjauan dan penyempurnaan terus-menerus menghasilkan publikasi periodik dalam edisi-edisi yang direvisi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Denisa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan asesmen dengan program pembelajaran. Jadi, asesmen ini sangat berperan penting dalam penyusunan program pembelajaran, di mana telah dijelaskan bahwa asesmen mempunyai peran yang sangat penting, yakni merupakan bagian dari proses penyusunan program layanan ALB. Bahkan menurut undang-undang tentang PLB yang berlaku di Amerika Serikat, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam penyusunan program layanan PLB, dan asesmen ini merupakan tahapan ketiga yang harus dilakukan. Yang pertama yakni yang harus dilakukan dalam penyusunan program PLB, yakni yang pertama screening dan identifikasi, yang kedua rujukan, selanjutnya asesmen sendiri, selanjutnya pembuatan keputusan oleh tim, selanjutnya perencanaan program, evaluasi, dan yang terakhir review tahunan. Jadi dari tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan ALB dapat dilihat bahwa proses pengembangan program layanan ALB dinilai dari tahap yang pertama, identifikasi atau screening. Kegiatan penjaringan umumnya dilakukan secara formal melalui survei, sedangkan identifikasi adalah proses menemukan gejala kelainan oleh orang lain yang dekat dengan anak sebagai ilustrasi dengan penjaringan. Asesmen sendiri dilakukan oleh tim multidisiplin yang dapat meliputi asesmen formal atau penggunaan teks baku, atau informal misalnya dengan wawancara, observasi, analisis dokumen, dan sebagainya. Tim asesmen ini selanjutnya bertemu untuk menetapkan jenis dan banyaknya layanan khusus yang diperlukan oleh anak. Program individual yang disusun untuk dalam pelaksanaannya akan dievaluasi secara berkala, sedangkan setiap akhir tahun dilakukan review tahunan untuk menentukan apakah anak masih memerlukan layanan khusus. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mewakili kelompok memohon maaf dan kepada Allah memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.